Baik, shalom kita semua. Selamat sore. Shalom. Shalom, selamat sore. Tuhan, Sore. kita boleh bersama-sama lagi ya. Shalom, shalom. Waktu yang indah ini kita boleh bersama-sama kembali untuk pembahasan kitab Kidung Agung. Terima kasih Pendeta Christian. Sekali lagi saya ingin mengundang kita semua tunduk kepala, sementara kita maju kepada pembahasan pada sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Saat ini hamba siap untuk menjadi alat Tuhan. Biarlah Engkau pakai mulut hamba-Mu Tuhan, dapat berkata-kata dalam hikmat-Mu, dan banyak orang boleh lebih dekat dengan-Mu. Nama Yesus ditinggikan di tempat ini. Memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang dibukakan dan mata yang melihat. Biarlah kami boleh menerima hal-hal yang besar dari tahta-Mu yang kudus. Ya Yesus, Juru Selamat kami, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Bungkus hamba dengan bayang salib Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang ditinggikan. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Baik, ini gambaran-gambaran yang lebih agak lebih vulgar ya. Seperti yang saya pernah katakan di awal pertemuan kita untuk kitab Kidung Agung, hanya dengan kitab ini ada orang yang murtad. Karena ketika dia bertanya kepada pendetanya, mengapa ungkapan-ungkapannya begitu vulgar, pendeta menjawab dengan bercanda, sehingga makna utama itu hilang. Makanya saya berharap kita yang sudah mempelajari selama ini, ada hal-hal yang kita petik dan kita pahami untuk boleh dapat memberikan jawaban kepada orang-orang yang mungkin belum dapat memahami dengan jelas dari kitab Kidung Agung ini. Nah, oke. Saya akan bagikan sebagaimana judul yang sudah kita sampaikan mengenai 7 pujian terhadap gereja. Ingat, Kidung Agung ini juga bagian dari nubuatan yang berbicara dengan cara puitis yang menggunakan kata-kata simbolik. Jadi Alkitab ini banyak dengan ungkapan kata-kata simbolik. Mulai dari Kidung Agung, Daniel, Wahyu, Yehezkiel. Mengapa Tuhan berbicara dalam bentuk simbol? Supaya kita umat boleh belajar lebih dalam, boleh lebih memperhatikan. Karena semua simbol itu ada di Alkitab. Jadi supaya kita belajar untuk menarik mata rantai dengan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan melihat dengan tuntunan Roh Kudus, setiap terang yang kita boleh peroleh dari setiap pelajaran itu. Dan pada saat ini dalam Kidung Agung memang dia hanya orang-orang yang ahli sastra yang dapat memahami, tetapi sastra pun bukan sastra duniawi, sastra rohani. Jadi kalau di dalam teologia, mata kuliah ini yang disebut dengan, bukan mata kuliah, jurusan yang disebut dengan biblical reading. Kalau ambil kelas master dalam kelas master di teologia, ada kelas master untuk biblical reading. Jadi saya belum ambil sampai jauh ke sana, tetapi saya coba untuk membaca beberapa jurnal, beberapa penelitian ya, komentar-komentar sehubungan dengan kitab Kidung Agung ini. Dan saya secara pribadi tertarik melihat
bagaimana para teolog kita ya, Kristen yang diinspirasikan Roh Kudus membuka setiap pernyataan yang ada di dalam kitab ini. Namun sekali lagi kitab Kidung Agung dia berfokus kepada gereja. Berfokus kepada umat. Jadi umat ini yang digambarkan dengan perempuan ini, walaupun secara di mana perumpamaan ini bukan satu perempuan, tapi ungkapan-ungkapan yang dia buat, Salomo membuat itu di bawah hikmat Roh Kudus. Walaupun dia ungkapkan untuk orang yang dia cintai, istri yang dia kasihi. Namun itu dimuat sebagai satu kitab di mana Roh Kudus menuntun hatinya untuk melihat jelas hubungan bagaimana cintanya Tuhan kepada umatnya. Sebagaimana cinta Salomo kepada istrinya. Nah, sehubungan dengan judul yang saya ambil, The Seven Praises to the Church, atau 7 pujian terhadap gereja ini yang menjadi pujian-pujian yang tercatat dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 1-5. Yang pertama, dia puji di matanya, rambut, gigi, bibir dan mulut, pelipis, leher, dan buah dada. Bagaimana fokus utama seorang pria melihat wanita? Karena kita pria itu adalah makhluk visual. Sementara perempuan itu makhluk audible. Jadi audio. Lebih kepada mendengar, bukan kepada melihat. Makanya ketika Salomo di dalam hikmatnya, dia menuliskan pujian ini, di bawah tuntunan Roh Kudus, memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan gereja itu. Sehubungan dengan gereja. Kita akan bahas 7 arti atau penyataan ini dari beberapa komentar. Jadi pada sore hari ini kita akan bahas khusus 7 makna ini. Mari kita datang pada makna pertama, mata. John Trapp, seorang teologian juga, dia katakan begini, mata di sini itu menggambarkan sebagai seorang pemimpin yang dimengerti adalah kepala-kepala pemimpin ini adalah para pendeta, para pelayan, atau yang disebut dengan tua-tua jemaat. Di dalam komentarnya ini, tepat dengan apa yang digambarkan Alkitab, sehubungan dengan cerita bagaimana Tuhan memperhatikan kebun anggurnya. Di dalam Yesaya 5 ayat 2 contoh. Coba tolong baca Yesaya 5 ayat 2. Ini 3 ayat yang saya lepas di bawah untuk menguatkan apa yang digambarkan oleh seorang teolog di sini. Ketika dia memfokuskan pikirannya bahwa perempuan ini sebagai gereja dan pujian Yesus mulai dari mata perempuan ini. Dan digambarkan dalam makna utama yang diungkapkan oleh John Trapp, dia katakan ini mata ini menggambarkan para pemimpin jemaat. Coba kita perhatikan apa hubungan pemimpin jemaat ini dengan makna ini yang digambarkan dari 3 ayat ini. Coba tolong buka Yesaya 5 ayat 2. Kalau ada yang bisa baca silakan. Baik, Saya baca ya. Oh, silakan. Ya, Ya, Berta, silakan aja. Tidak apa-apa. Silakan. Yesaya 5 ayat 2. Yesaya 5 ayat 2 firman Tuhan, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Terima kasih, Tante Janita. Di sana, gambaran yang diberikan nubuatan Yesaya, Yesus kan katakan di dalam Yohanes pasal 15, bapaknya pengusaha
kebun anggur itu. Dan biasanya di Timur Tengah, di setiap kebun anggur itu ada menara jaga. Menara jaga ini untuk memperhatikan sekeliling supaya ada orang yang melihat, menjaga akan keadaan kebun ini. Ada menara jaga. Nah, di dalam menggunakan istilah mata di sini, biasanya yang paling di dalam penjagaan kebun anggur Tuhan, yang menjadi penentu anggur itu akan baik atau tidak, umat itu akan terjaga atau tidak, itu ditentukan oleh penjaga yang ada di menara jaga ini. Nah, tentu kalau seorang penjaga, matanya tidak akan pernah terlelap. Dia akan dengan teliti memperhatikan setiap sudut dari kebun anggur ini. Makanya ketika Salomo dia ungkapkan mata, dan di dalam komentar John Trapp ini salah satu juga komentator yang paling hebat di dalam di dalam dunia teologi ya, gereja Kristen pada umumnya, yang sama cara berpikir dengan si Matthew Henry. Jadi saya coba membanding-bandingkan dan saya tertarik dengan apa yang dia simpulkan. Mata ini menggambarkan seorang penjaga. Dan dalam Yesaya 5 ayat 2 ini, dia semua ungkapan ini di mana Tuhan sementara memuji penjaga-penjaga gereja ini. Memuji para penatua, para pendeta-pendeta. Jadi bayangkan, coba bandingkan, tolong baca di dalam Matius pasal 5. Tolong buka dengan saya dalam Matius pasal 5. Apa yang Yesus katakan dengan para penjaga ini atau para pemimpin-pemimpin jemaat. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih, Ibu Honi. Lihat itu, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi kehidupan siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Saya mau tanya, ini ahli Taurat, orang Farisi ini bagaimana mereka punya hidup berkeagamaan? Sangat teliti dan sangat beraturan sekali. Tuhan tidak mempersalahkan mereka. Di pasal 21 itu kalau saya tidak salah ingat, Yesus mengutuk mereka sehubungan dengan kelalaian-kelalaian mereka atas aturan-aturan yang mereka buat. Yesus tidak melarang aturan yang mereka buat dalam bentuk Talmud atau bentuk Mishnah. Tapi mereka tidak melakukannya. Ini yang menjadi masalah. Tetapi di dalam satu sisi, seorang pemimpin seperti orang Farisi ini, Tuhan tuntut umatnya harus seperti itu. Karena mengapa? Cocok dengan apa yang digambarkan oleh Kidung Agung, Salomo dalam Kidung Agungnya, di mana mata itu adalah bagian dari gereja itu. Dan mata itu menjadi penentu di dalam cerita sejarah raja-raja bangsa Israel. Mereka itu murtad oleh karena pemimpin. Jadi dengan kata lain, pemimpin ini sangat-sangat menjadi objek utama di dalam kinerja gereja. Makanya Matius 6 ayat 22, coba buka Matius 6 ayat 22 juga. Ini menggambarkan pengawasan.
Apa dia katakan dalam Matius 6 ayat 22? Saya baca ya. Ya, silakan Pak Johan. Matius 6 ayat 22. 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Saudara lihat, terima kasih Pak Johan. Mata adalah pelita tubuh. Kalau mata baik, terang seluruh tubuh. Para pengawas gereja adalah pelita gereja. Kalau pengawas gereja kurang baik, rusak semua seluruh gereja. Pengawas gereja yang kurang pengetahuan dalam hal kebenaran, seluruh umatnya akan masuk neraka bersama dengan dia. Itu maksudnya kan? Mudah kita mengerti ini. Makanya coba perhatikan 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Aduh. Silakan. 1 Timotius 4 ayat 16. Timotius 4 ayat 16. Awasi dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Terima kasih Bu Berta. Lihat ini. Awasi ajaranmu. Nah, gambaran mengenai mata ini yang dihubungkan dengan para tua-tua jemaat, ini tepat apa yang dikatakan oleh John Trapp. Di dalam satu organisasi jemaat, organisasi gereja, ketentuan bagaimana orang-orang ini menjadi setia atau tidak, itu tergantung dari pemimpin-pemimpinnya. Kita tidak boleh pungkiri. Banyak orang sudah nggak mau gereja hanya gara-gara masalah pemimpin. Walaupun kita katakan, jangan lihat-lihat pemimpin, lihat Yesus. Tapi ingat, mereka melihat Yesus sama pemimpinnya. Makanya ketika hal ini diungkapkan oleh Salomo, dia memberikan pengertian yang dalam sehubungan dengan keindahan mata. Karena di dalam ayat 1 mulai dia bilang begini, lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau. Ini adalah pujian raja terhadap pengantinnya kepada perempuan. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Merpati matamu di balik telekungmu. Saudara bayangkan, waktu Yesus baptis, Roh Kudus menyerupai apa datang? Burung merpati. Merpati. Coba bandingkan dengan gereja Laodikia. Coba buka dengan saya. Di dalam kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Ayat yang ke-17 dan 18. Wahyu pasal 3 ayat 17 dan 18. Silakan. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya,
agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Terima kasih, Bob Niko. Lihat ini, gereja Laodikia, jemaat Laodikia adalah jemaat terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Ini menjadi simbol, ya, simbolik. Secara simbolik, jemaat Laodikia ciri-cirinya, dia bilang di sana, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itulah Tuhan bilang, beli daripadaku. Dan salah satu yang dia suruh beli adalah pelumas mata, yang menjadi simbol terhadap Roh Kudus itu. Mengapa butuh pelumas mata? Supaya dia dapat melihat secara rohani mana yang benar, mana yang salah. Mengapa dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dia suruh kita untuk mengawasi diri? Dihubungkan dengan cerita dalam kitab Kidung Agung ini. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Dia melihat bahwa gereja ini punya Roh Kudus. Dan para pemimpin-pemimpin gerejanya ada dikuasai oleh Roh Kudus. Matanya bagaikan merpati. Ada Roh Kudus di sana. Makanya tidak heran saudara kalau mau jadi pendeta, jadi tua-tua jemaat, itu harus ada pengurapan. Apa fungsi pengurapan? Meminta hadirat Allah secara langsung untuk pribadi ini dapat menjalankan tugas kerohaniannya dengan sepenuh hati. Jadi kalau orang jadi pemimpin jemaat, entah dia jadi pendeta, entah dia jadi penatua, ingat, saudara bukan duduk sebagai pejabat perusahaan. Apapun di dalam titel saudara saat ini mungkin diurapi sebagai penatua, atau diakenes, atau diakon. Saudara bukan diurapi dan menjadi seorang kepala perusahaan, atur-atur manusia. Tidak. Pengurapan itu adalah simbol di mana saudara dipanggil bertanggung jawab untuk mampu membawa orang lain menjadi orang yang saleh, orang rohani, orang yang dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan kedua kali. Itu jabatan. Dan itu yang digambarkan di dalam mata seperti merpati. Di mana kita punya kuasa untuk melihat antara doktrin yang benar dengan doktrin yang salah. Karena Paulus sendiri catat bahwa paling sulit seorang guru, karena dia menuntun orang kepada kebenaran. Saudara jangan pikir saya membawa pelajaran-pelajaran ini, saya tidak bergumul. Karena saudara punya keselamatan tergantung dari apa yang saya ajarkan. Salah berpikir menuntun kita kepada kesalahan, dan akhirnya karakter kita terbentuk dalam kesalahan. Sorga tidak akan pernah terima itu. Makanya itu saya katakan lalu. Agama memang tidak menyelamatkan. Tetapi agama menciptakan ideologi berpikir yang dapat mempengaruhi karakter seseorang itu. Dan yang membawa ideologi berpikir adalah guru-guru agama itu. Yang saat ini digambarkan sebagai mata. Makanya Tuhan memuji gerejanya kalau mata-mata gereja itu, setiap mata dari gereja itu betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam pengertian dikuasai Roh Kudus, dia sanggup melihat antara yang benar dari yang salah, supaya umatnya terbawa dan dapat dituntun kepada hal-hal yang benar. Karena umat Tuhan dititipkan melalui dia. Dia menjadi manifestasi Tuhan di atas dunia ini. Terlalu mudah sering kita katakan kalau orang jatuh dalam dosa, tidak usah lihat pendeta, tidak usah lihat
tua-tua jemaat, tidak usah lihat penatua, lihat Yesus. Kalau saya ditanya seperti itu, saya bilang, mana Yesus? Tunjukkan dia sama saya. Amin. Kita harus berani katakan itu. Makanya kalau kita sudah siap untuk menjadi pemimpin gereja, kita siap menjadi penatua, menjadi syamas, menjadi tua-tua jemaat, menjadi pendeta, kita sudah siap untuk mempersiapkan umat bagi Yesus. Amin. Bukan hanya suka jabatan, dihormat-hormati, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang digambarkan oleh Salomo sendiri. Gereja itu sempurna kalau mata mereka sempurna. Yesus sendiri katakan, kalau mata itu rusak, rusak satu jemaat, satu tubuh itu rusak. Makanya seorang pemimpin jangan suka disogok. Seorang pemimpin jangan suka dikelabui dengan macam-macam. Makanya seorang pemimpin gereja itu memang dia berfokus kepada kerohanian. Berfokus kepada kerohanian. Sekarang datang kepada rambut. Ini 7 pujian. Yang pertama, mata. Tuhan puji. Gereja itu sempurna kalau para pemimpinnya ada dikuasai oleh Roh Kudus. Untuk dapat Roh Kudus, berdoa. Makanya seorang pemimpin kalau jemaat 7 kali berdoa, pemimpinnya 14 kali berdoa. Harus 2 kali lipat dari jemaat. Amin. Makanya saya kalau lihat saudara-saudara, saya merasa tertantang terus. Saya merasa tertantang. Tapi puji nama Tuhan dengan hadirnya saudara-saudara, orang-orang tua saya yang saya cintai di sini. Dengan keberadaan saudara, saya juga turut terselamatkan. Saya lihat bagaimana tekun saudara-saudara berdoa. Dan kalau saya hanya berdoa, hanya doa makan, doa bangun tidur, doa tutup mau apa, ya aduh. Iya kan? Kita harus lebih banyak berdoa. Di dalam ungkapan rambut, dia katakan begini. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Komentar di sini, Kar yang bilang ini. Dia bilang begini, rambutmu seperti kawanan kambing. Idenya bukanlah bahwa rambutnya seperti rambut kambing. Jadi bukan berpikir, ini rambut kambing ini. Bukan. Melainkan rambutnya indah mengalir di kepalanya seperti kawanan kambing berambut hitam. Turun dari gunung Gilead. Rambutnya panjang dan tergerai dan tampak memantul dengan kehidupan. Kar kasih ungkapan begini, dia punya komentar begini. Sebagian besar orang Palestina, kambing-kambing di Palestina sana, mereka itu punya rambut panjang memang. Rambut hitam itu. Jadi kambing-kambing mereka berbulu panjang, warna hitam. Sebagian besar. Dan dia bilang, pergerakan dari kawanan kambing ini, kalau dilihat dari jauh di perbukitan, itu menyatakan bagaimana seperti melihat bukit itu sementara hidup. Saudara lihat ungkapan Kar di sini. Saya suka dengan ungkapan ini karena demikian yang dimaksudkan oleh Salomo terhadap gereja ini. Gereja ini bisa menghidupkan yang mati. Gunung itu diam kan? Coba saudara bayangkan melihat dari jauh ada kawanan besar dari domba atau kambing yang sementara turun di perbukitan dan saudara lihat pergerakan mereka dari kejauhan. Demikian gambaran Salomo sehubungan dengan gereja Tuhan ini. Dengan wanita yang dia cintai. Bergelombang rambutnya. Jadi kalau saudara lihat dari jauh seperti gunung yang mati, tetapi ada kehidupan di sana. Ini yang dimaksudkan oleh Kar. Dan di dalam komentar ini dia katakan, rambutnya panjang tergerai, tampak memantul dengan kehidupan.
Artinya walaupun kelihatan satu hal itu yang kalau kita lihat dari jauh gunung itu tidak indah, tetapi keindahannya akan lebih jelas ketika dia melihat ada satu pergerakan kawanan domba yang banyak jumlahnya turun dari perbukitan ini. Satu gambaran metafora untuk menyatakan bahwa gereja dapat menghidupkan yang mati. Dengan kata lain, kita harus sadari, gereja itu adalah ibaratnya bengkel ya. Banyak orang sakit rohani di situ. Jangan kita lihat dengan kasat mata. Seolah-olah gereja yang sempurna itu adalah gereja yang orang-orangnya di dalam situ sudah tidak melakukan kesalahan, dan mereka kalau ibadah solemn sekali, dan sepertinya memang bukan itu gambaran gereja sesungguhnya. Tapi gereja yang sesungguhnya bagaimana dia dapat menyembuhkan orang-orang yang sudah sekarat dalam kerohanian. Gereja yang hidup adalah gereja bukan kelihatan dari luar, mereka ibadah solemn. Begitu mengagumkan. Itu mungkin nomor 2. Tapi nomor 1-nya di mana dia dapat menghidupkan yang sudah mati. Bukan secara harafiah membangkitkan orang mati, tetapi menghidupkan rohani-rohani setiap individu yang sudah kelihatannya mati. Tidak ada pengharapan, tetapi dia sanggup menghidupkan. Saudara, demikian ungkapan Tuhan kepada gerejanya. Kalau kita sadar kita sebagai orang Kristen, kita sadar bahwa kita itu pengikut Tuhan, kita bagian dari gerejanya. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa tugas kita utama membawa orang lain, mendorong orang lain untuk lebih dekat dengan Tuhan, dapat dihidupkan kerohanian mereka, menjadikan orang yang penuh dengan kutuk dijadikan dia penuh dengan berkat, menjadikan orang yang terhina dibuat dia menjadi terhormat. Ini yang disebut di dalam ungkapan seperti kawanan kambing bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Mengapa diungkapkan bergelombang, saudara? Demikian gambaran iman manusia itu tidak ada yang lurus-lurus. Abraham, imannya itu bergelombang, tapi gelombangnya bukan gelombang ke bawah, gelombangnya gelombang naik. Kadang-kadang dia jatuh, dan dia bangkit lagi. Dia katakan, itu bukan istri saya, dia adik saya. Dia jatuh di sana. Tapi dia sadar, dia kembali lagi. Dia naik lagi. Jatuh lagi dia. Demikian gambaran gereja itu tidak sempurna. Makanya dia gambarkan rambut itu, rambut dari gereja ini, bukan rambut yang lurus, tapi rambut yang bergelombang, yang menceritakan kondisi keadaan gereja, yang mana kita hidup penuh dengan gelombang kehidupan, gelombang iman, yang kadang-kadang jatuh, kadang-kadang naik, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang naik. Tapi kita jangan pernah kecewa. Karena Yesus masih tetap kepala kita dalam kitab Efesus. Dia adalah kepala dari gereja itu. Dia yang akan memperbaiki segala keburukan-keburukan umat. Walaupun rambut yang bergelombang, walaupun keadaan yang bergelombang, tetapi keindahan gereja itu di mata Tuhan sangat mulia. Ini yang digambarkan oleh rambut
bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Yang ketiga, mengenai gigi. Dia katakan begini, gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Tadi dia bilang rambut bagaikan kambing. Sekarang gigi bagaikan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Artinya dia rajin beranak. Di sini dalam komentar ini, Matthew Paul, dia bilang begini, dengan gigi beberapa orang memahaminya sebagai para guru, yang dapat disamakan dengan gigi karena mereka menyiapkan dan seperti mengunyah makanan rohani untuk orang-orang. Dalam komentar ini dia bilang begini, gigimu seperti kawanan domba yang dicukur, idenya bukan bahwa giginya berbulu. Mereka seperti kawanan domba yang dicukur yang semuanya tampak sama, bersih, muncul dari pencucian. Cocok satu sama lain. Masing-masing melahirkan kembar dan lengkap, tidak ada yang mandul di antara mereka. Dengan kata lain, gereja ini, mereka mengunyah kebenaran itu, hal-hal yang rohani, mereka nikmati bersama. Di mata Tuhan, gereja yang dipuji adalah gereja yang bekerja sama. Sebagaimana gigi-gigi ini yang rapi dan bekerja sama untuk menikmati kebenaran-kebenaran yang akan mereka telan. Saudara, memang indah gereja kalau pandangan mereka satu. Betul tidak? Coba buka di dalam Wahyu pasal 2. Buka dengan saya, tolong bacakan Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2, kita mulai dari ayat 2 sampai 3. 2 ayat 2 sampai 3 dari kitab Wahyu. Ini pujian terhadap jemaat Efesus. Lihat apa yang Tuhan puji kepada jemaat ini. Tolong baca pujiannya. Wahyu 2 ayat 2 dan 3. Saya baca Pak Pendeta. Silakan Pak John. Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Ya, Dan terus. engkau telah tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Amin. Terima kasih Pak John. Ini pujian Tuhan kepada jemaat Efesus. Kalau perhatikan ciri yang Tuhan ungkapkan di sana, hubungan jemaat ini, mereka ini orang-orang yang beraturan. Dia bilang, aku tahu pekerjaan jerih payahmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Ini pujian ini. Tuhan memuji jemaat Efesus yang tidak sabar dengan orang jahat. Artinya, mereka itu disiplin. Kalau orang yang tidak, orang jahat langsung nampak di antara mereka. Mereka tidak akan lama-lama dengan orang-orang jahat ini. Mereka akan keluarkan orang jahat ini. Ada pendisiplinan dalam hidup mereka. Gereja yang teratur adalah gereja yang disiplin. Apalagi yang Tuhan puji? Bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut diri rasul, tapi sebenarnya tidak. Engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka beraturan ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama. Dan engkau tidak mengenal lelah.
sebagaimana gambaran Kidung Agung, mengunyah makanan rohani dengan gigi yang indah, yang tidak pernah kenal lelah. Ini menjadi pujian Tuhan kepada jemaat. Dia mau jemaat ini bersatu. Gambaran bersih di sini dia katakan, giginya yang putih bersih, ini bagaikan, dia katakan, bagaikan domba yang baru keluar dari pencucian. Indah di dalam pandangan mereka. Dan jemaat ini, di dalam kesatuan mereka bekerja, di dalam kesatuan mereka mempelajari doktrin. Di dalam pandangan Tuhan, ini adalah pujian terbesar. Jadi saudara, supaya Tuhan puji saudara, di dalam berjemaat, harus ada kerukunan. Ciptakan kerukunan itu. Dan kerukunan itu dapat tercipta kalau memiliki satu pikiran yang tertulis. Contoh, buat aturan hal-hal yang perlu dilakukan untuk jemaat, untuk gereja. Dan kita kerjasama bersatu hati untuk memenuhi aturan yang terbaik. Mungkin dalam gereja, kita putuskan semua perempuan tidak ada yang menggunakan rok pendek. Ya kan? Saya mau tanya, mana yang lebih kelihatan bermoral? Rok mini atau rok panjang? Yang kelihatan bermoral. Panjang. Rok panjang. Nah, kalau dia berbicara moral, berarti itu yang Tuhan suka, betul tidak? Tuhan tidak mau yang tidak bermoral. Dia mau yang memiliki moral yang jelas. Kita buat keputusan bersama, satu jemaat. Jadi kalau ada yang pakai rok pendek, contoh saja ini ya, saya hanya buat ungkapan, contoh percontohan dari apa yang diungkapkan di sini. Kalau yang punya rok pendek, kita gereja keluarkan uang untuk belikan dia rok panjang, contoh ya. Nah, berikut akhirnya semua gereja itu seragam, satu umat. Saudara bayangkan, waktu Bileam mau mengutuk bangsa Israel, perhatikan ungkapan Bileam. Seperti singa muda, betina muda yang berbaring. Waktu Bileam ada ungkapkan itu, dia melihat keteraturan jemaat Tuhan di tengah padang belantara. Namun tenda-tenda mereka teratur begitu rapi. Ini yang membuat Bileam kagum, sampai dia katakan seandainya dia mati seperti mereka. Kalau mati seperti mereka, artinya dia rindu untuk diselamatkan juga. Ungkapan Bileam ini muncul karena dia melihat keseragaman, keteraturan dari bangsa Israel yang diatur oleh Tuhan. Demikian gambaran yang diungkapkan Salomo di dalam puitisnya, sehubungan dengan jemaat yang dipuji Tuhan. Tuhan sangat senang melihat apabila jemaatnya beraturan, seragam. Di dalam membahas doktrin, mereka sehati sepikir. Di mana doktrin itu menuntun mereka untuk lebih dekat dengan Yesus. Mereka sehati sepikir dan bersuka cita satu dengan yang lain. Di sini di mata Tuhan itu satu keindahan. Makanya dia memuji mereka. Dia katakan, gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Artinya tidak ada mandul di antara mereka. Secara rohani mereka hidup sempurna di hadapan Tuhan. Yang berikut, dia gambarkan seperti bibir. Dia bilang begini, bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Bibir seperti untayan merah, idenya adalah bahwa bibirnya lebih tipis daripada ketebalan yang mencolok. Dianggap lebih menarik daripada hari itu. Jadi
pada masa bangsa Israel, mereka senang melihat bibir yang tipis daripada bibir yang tebal. Makanya Salomo ungkapkan ini di dalam puisinya. Seperti untayan merah. Kalau di sini seutas pita kirmisi yang merah. Kalau kirmisi itu warna merah. Dia bilang mereka diuraikan dengan baik dan warna merah tua yang indah. Glickman dalam komentarnya dia bilang begini. Garis halus di lekungan bibir itu dari fitur seorang gadis sering menentukan kecantikannya. Terutama sehubungan dengan bibirnya. Jadi bibir menjadi penentu. Memang saya berpikir ya, ini bukan tetapi di dalam ungkapan ini walaupun dia kelihatan sedikit dalam ungkapan pujian ini agak vulgar ya, dia memberikan detail dari pujian-pujiannya ini. Tapi makna rohaninya besar. Dia katakan, ini adalah bentuk halus yang dia puji. Dengan warna merah yang menyala, seorang seniman dapat dengan sempurna membentuk bibir seorang wanita. Jadi kalau bibir itu tipis dan dia punya lekungan-lekungan bibir itu jelas, akan lebih mudah seorang seniman untuk mengukir kemerahan bibirnya itu. Nah, demikian di dalam ungkapan Salomo untuk masalah mulut dan bibir ini. Adalah lebih mudah gereja itu diatur kalau kehidupan mereka, perkataan mereka, hidup bagaikan firman. Baik, coba saudara bandingkan dengan 1 Petrus 4 ayat 11. Tolong baca 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Berta. Biarlah umat Tuhan berbicara seperti apa? Orang yang menyampaikan firman. Jadi di dalam ungkapan Salomo ini, dia katakan bahwa bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Di ungkapan elok mulutmu, bukan mulut yang dia maksudkan, tetapi perkataan. Elok perkataanmu. Dengan lekukan bibir ini, menyatakan begitu sempurna dan lebih mudah orang dapat memahami firman, doktrin, dogma-dogma yang disampaikan gereja. Jadi ini menggambarkan bagaimana gereja yang dipuji adalah gereja yang sanggup menjelaskan doktrin-doktrin itu dengan sempurna, dengan mudah dipahami, yang disebut dengan Injil menjadi kabar baik. Jadi saudara, kalau doktrin gereja itu sulit untuk dipahami, yang menggambarkan seolah-olah kalau masuk surga itu sulit, tidak cocok dengan apa yang digambarkan oleh Salomo di dalam makna gerejani, di dalam kitab Kidung Agung. Ketika dia menggambarkan bibir ini, mulut ini yang mudah untuk diukir, artinya gereja itu, ketika orang melihat gereja itu, kumpulan orang percaya ini, mereka akan merasa bahwa lebih mudah masuk surga daripada masuk neraka. Amin. Jangan sampai gereja kita, orang lihat lebih mudah masuk neraka daripada masuk surga. Jadi kalau masih ada orang bilang, aduh, susah masuk neraka.
berarti ada salah pemahaman gereja di gereja itu. Kalau gereja bilang sulit untuk masuk surga, maksudnya sulit untuk masuk surga, ada yang salah di sana. Karena di dalam gambaran ini dia mengungkapkan bahwa perkataan Injil itu, perkataan hikmat Tuhan itu, Injil artinya kabar baik, mudah untuk dilukiskan. Makanya saya senang dengan komentar Glickman. Dia katakan, ini adalah bentuk halus yang dia puji, dengan warna merah yang menyala, seorang seniman dapat dengan sempurna membentuk bibir seorang wanita. Di dalam ungkapan ini sebenarnya memiliki makna teologi yang dalam, di mana perkataan kita ini, mulut kita ini, akan lebih mudah mengungkapkan kesederhanaan Injil itu. Menjadikan orang yang mendengar mendapatkan pengharapan. Karena Injil adalah kabar pengharapan, Injil adalah kabar baik, Injil adalah kabar mudah, Injil adalah kabar gampang. Tidak ada Injil itu sulit. Jadi kalau kita ke gereja, kita ke surga, dan kita berpikir, aduh sulit masuk surga, kita sementara membawa satu pekabaran yang aneh. Yang membawa pekabaran yang bukan pekabaran Kristus. Makanya gereja perlu diperhatikan. Kalau kita jadi pemimpin, bagaimana kita bisa menjelaskan kemudahan menjadi seorang Kristen. Jadi menjadi Kristen itu bukan sulit. Kalau dia Kristen yang sempurna, dia akan katakan, lebih sulit masuk neraka daripada masuk surga. Amin. Tapi kalau dia orang yang cinta dunia, dia bilang lebih sulit masuk surga daripada masuk neraka. Karena dia cinta dunia. Gereja harus sanggup memantulkan citra yang sebenarnya. Bahwa lebih daripada masuk surga. Datang kepada Filipis. Dia bilang begini. Dia lanjut. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Di dalam bahasa Inggris, saya minta maaf, saya mau ambil Alkitab saya. Alkitab bahasa Inggris ini, King James Version saya gunakan. Dia bilang begini, di dalam Song of Solomon, dia ungkapkan seperti ini. Ada sedikit perbedaan ya, terjemahannya. Dia bilang begini, ayat yang ke-3. Thy lips are like a thread of scarlet, thy speech is comely. Jadi dia bukan pakai kata mulut tadi, tapi kata perkataan. Thy speech, ungkapanmu. Sekarang, ketika datang kepada di sini dia taruh bagaikan belahan buah, sebenarnya tidak langsung begitu. Dia bilang begini, thy temples, artinya temple itu Ka'bah atau kuil. Thy temples are like a piece of pomegranate. Jadi dia bilang, kuil atau Ka'bahmu bagaikan belahan atau Buah delima. buah delima, piece of buah delima ini. Jadi, saudara bayangkan, ada kata kuil di sana. Yang ini bagi para teolog ini penting. Karena dia bilang, kuil itu sebenarnya diterjemahkan sebagai pipi. Untuk kata kuil ini. Bukan kuil, tapi pipi. Dia melihat pelipis dan pipinya penuh warna, itu maksudnya. Memerah karena kegembiraan dan keindahan. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan Carl begini. Sepotong buah delima memiliki gagasan tentang bagian luar buahnya, bukan bagian dalamnya. Bagian dalam buah delima dengan daging merah berair, biji putih keras dan selaput kekuningan, terdengar seperti deskripsi kasus jerawat tingkat lanjut.
Jadi ini bukan bercerita mengenai bagian dalam, ternyata dia diceritakan mengenai keindahan bagian luar dari delima ini. Jadi secara gambaran, secara metaforanya, dia menggambarkan bagaimana gereja yang memiliki semangat di dalam penginjilan mereka. Ini gambaran. Ketika Yesus memberikan dia punya perintah yang besar, yang utama. Di dalam Matius pasal 20, coba tolong baca. Matius 28 ayat 19 dan 20. Coba tolong baca ini. Ini perintah yang Yesus tinggalkan sebelum dia ke sorga. Coba tolong baca ayat ini. Ya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Berta. Ini the Great Commission, perintah terbesar yang Yesus minta daripada murid. Yang di dalam ungkapan Salomo, dia menceritakan bagaimana pelipis ini bagaikan apa? Buah delima. Delima. Yang memantulkan kemerahan oleh karena semangatnya. Jadi sebenarnya dia bukan diterjemahkan kuil sebenarnya dalam bahasa tadi, tapi sebenarnya diterjemahkan sebagai pipi. Jadi ketika gereja ini dipuji di dalam ungkapan ini, mereka semangat di dalam penginjilan. Mereka memantulkan wajah asli, memantulkan image of God, gambaran ilahi di dalam kehidupan kesatuan gerejani mereka. Ini yang dipuji Tuhan. Di dalam pekerjaan, makanya gereja yang hidup adalah gereja yang menginjil. Saudara, kalau saudara di dalam gereja hanya itu saja, hanya saudara hanya menerima Injil itu, menerima kabar baik, menerima kabar, saudara tidak keluarkan itu akan membawa kesusahan dalam hidup saudara. Makanya bukan sedikit gereja yang tidak menginjil, akhirnya mereka bertengkar di dalam. Karena tidak ada kesibukan. Makanya ungkapan ini diungkapkan oleh Salomo di dalam secara simbol yang dapat kita pahami secara rohani. Di dalam komentar-komentar para teolog, saya juga sepakat dengan apa yang mereka pikirkan. Di bawah Roh Kudus, dituntun supaya kita yang belajar Alkitab dengan sungguh, melihat bahwa wajah Kristus ada di gereja. Makanya jangan kita coreng gereja dengan mempertontonkan keburukan kita ke orang lain. Ngapain mau jadi gereja Advent? Contoh saya gereja Advent ya. Ngapain jadi gereja Advent? Lihat aja umatnya bertengkar terus. Saudara bayangkan siapa yang mau jadi mengikuti melihat kedamaian di dalam gereja, mengikuti Yesus di dalam gereja. Kalau gereja itu memantulkan roh yang lain. Makanya di dalam gambaran pipi, di dalam gambaran wajah yang kemerah-merahan, dia sementara mengekspresikan di mana gereja itu punya daya tarik. Saya mau tanya, mengapa ibu-ibu suka pakai merah-merah di sini? Apa fungsinya? Fungsinya apa ya? Saya lebih kelihatan fresh, lebih cantik. Lebih kinclong. Biar seger Pak Pendeta. Segar. Lebih bright, lebih Segar, bright, Ibu Foni bilang. lebih bright, Sama lebih Kasum menyala. Menyala dan Soalnya- akhirnya jadi eye catching kan. Iya. Lihat, fungsinya hanya satu sebenarnya, hanya satu kata, daya tarik. Daya tarik, betul. Tarik ya. Iya, Iya. hanya di situ kan dia punya fungsi. Iya. Apa fungsi? Emang orang pakai merah di pipi supaya sehat? Enggak, itu kimia kok. Tapi dia ingin membuat daya tarik. Demikian gambaran yang diberikan Amsal ini. Wanita yang kemerah-merahan pipinya,
dia membawa daya tarik kepada yang melihatnya. Makanya gereja yang dipuji Tuhan, gereja yang disenangi Tuhan, mereka memiliki daya tarik rohani yang sempurna, yang memantulkan wajah Kristus, memantulkan citra Kristus di dalam gereja itu. Dengan penginjilan yang mereka buat, dengan pekerjaan penginjilan, saudara, bukan hanya KKR. Itu kalau KKR itu hanya bagian dari penginjilan, fungsinya di dalam pengajaran saja. Tetapi pekerjaan penginjilan itu banyak. Menolong orang susah, mendoakan orang sakit, mengunjungi orang yang terpuruk di penjara, di jalanan memberikan pengharapan. Ini penginjilan namanya. Jadi pekerjaan penginjilan bukan hanya stuck di dalam satu arah. Oh, kita buat KKR, kita menginjil. Tidak. Penginjilan itu luas, di mana semua orang sanggup melihat wajah Kristus di dalam gerejanya. Ini maksud ungkapan Salomo, dia katakan, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekung. Dan yang berikut, leher. Di ayat 4 dia katakan, lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Leher seperti menara Daud, idenya bukanlah leher sepanjang menara, atau yang serupa dengan itu. Sebaliknya itu berbicara tentang karakter mulia dan kuat yang ditunjukkan oleh lehernya, baik secara harfiah maupun simbolis. Di dunia kuno, leher adalah salah satu bagian tubuh yang dianggap mencerminkan karakter. Leher yang tertekuk adalah gambaran penghinaan. Leher kaku adalah tanda keras kepala. Saya mau katakan ini. Coba saudara lihat saudara-saudara kita di sebelah. Mengapa mereka tutup leher mereka? Dari kepala sampai di leher. Menutup semuanya. Saudara tahu kisah? Ini budaya Timur. Ada yang tahu? Ibu Berta. Enggak sih, enggak terlalu tahu. Mungkin apa supaya menutupi apa kekurangan. Banyak debu di sana jadi ditutup. Iya, kalau debu dia tutup hidung, tapi ini disuruh tutup leher. Di dalam Supaya budaya nggak kelihatan Timur. itunya katanya. Kelihatan apa? Lekuk-lekuk badan atau apa yang supaya menarik ini mata yang melihat, terutama yang lawan jenis. Iya. Memang betul itu. Jadi sebenarnya di dunia Timur, laki-laki itu terangsang melihat leher wanita. Khususnya di bagian Arab ya. Makanya waktu penyerangan kota Medina, diperintahkan semua istri-istri dari pengikut Nabi disuruh untuk berkerudung dan menutup leher mereka. Jadi tidak salah apa yang dikomentari di sini. Dia katakan bahwa leher ini di dalam pengertian kuno dulu, kebiasaan budaya dulu, salah satu yang mencerminkan karakter dan membangkitkan sebenarnya di dalam budaya mereka, membangkitkan rangsangan. Menara Daud adalah benteng militer bangsa. Kita hubungkan dengan apa yang Glickman katakan. Negara bergantung pada kesetiaan dan integritas benteng itu. Dan pasti sangat meyakinkan untuk melewati benteng yang luar biasa itu. Menampilkan seperti halnya semua perisai perang. Orang-orang memiliki rasa hormat yang sehat untuk itu. Oleh karena itu, ketika raja menyamakan leher pengantin wanita dengan benteng, dia memberikan pujian yang luar biasa.
Cara dia membawa dirinya mencerminkan integritas dan karakter yang melahirkan rasa hormat yang sehat dari semua orang yang melihatnya. Jadi mirip kalau gigi tadi menggambarkan bagaimana mereka mencerna akan makanan-makanan rohani, wajah memantulkan pengharapan dari apa yang mereka peroleh, dan leher menggambarkan integritas dari jemaat itu yang tidak dapat diganggu-gugat. Saudara lihat? Jadi dengan kata lain, kitab Kidung Agung ini, ungkapan dari Kidung Agung pasal 4, yang menggambarkan seperti menara Daud, leher perempuan ini, leher gereja ini. Dia ingin membawa pikiran para pembacanya untuk melihat bagaimana Tuhan sangat memuji gereja-gereja yang memiliki integritas. Dan gereja yang memiliki integritas itu tergantung dari cara atau aturan atau dogma yang mereka hidupkan. Karena dogma-dogma itu adalah bagian dari apa yang mereka pelajari dari kitab suci. Saudara lihat betapa penting gereja itu di mata Tuhan. Gereja menjadi biji mata Allah, menjadi instrumen Tuhan di atas dunia ini untuk dapat membawa lebih banyak jiwa-jiwa untuk dapat diselamatkan. Jadi gereja menjadi instrumen Tuhan untuk membawa banyak jiwa supaya dapat menerima salib Yesus. Gereja menjadi instrumen Tuhan untuk membawa banyak jiwa menerima pengorbanan Kristus. Demikian integritas gereja itu digambarkan oleh Salomo di dalam Kidung Agung pasal 4 ini. Dan yang terakhir, buah dada. Ini kelihatannya seperti bahasa yang sangat figurin bahasanya sangat vulgar. Tetapi ungkapan ini memiliki makna yang baik. Di dalam pengertian orang Mesopotamia, untuk buah dada dan gunung batu memiliki konsep yang sama. Gunung batu itu menggambarkan kebesaran, kekekaran, kehebatan. Buah dada juga adalah dua gunung yang sama. Makanya dia gambarkan di sini. Dia bilang begini. Seperti dua anak rusa buah dadamu. Dua anak rusa buah dadamu. Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berebus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Perhatikan. Dia hubungkan antara buah dada dengan gunung. Ini bukan bicara masalah vulgaris, tetapi ini adalah konsep puisi yang memantulkan citra rohani yang dapat menggambarkan citra gereja itu sesungguhnya. Gunung batu itu menggambarkan kekuatan, keperkasaan, dan kehebatan. Dua gunung yang digambarkan dengan buah dada perempuan ini, itu melukiskan akan kelemah lembutan,
Melukiskan akan sumber kehidupan untuk menghidupkan anak-anak mereka. Dan di dalam ungkapan ini, para komentator dia bilang begini, kedua payudara Anda seperti dua anak rusa yang makan di antara bunga bakung. Maksudnya adalah bahwa payudara gadis itu terlihat polos dan menarik seperti rusa muda. Jadi dia berfokus kepada ketertarikannya. Atau mungkin juga bahwa payudaranya seindah ladang bunga lili putih, karena digunakan di sini kata seperti lili. Jadi di dalam komentar-komentar yang lain saya dapatkan bahwa bunga lili, ketika dia ungkapkan bunga lili, dia sementara melihat puting, saya minta maaf kata ya, puting dari buah dada itu, bagaikan bunga lili katanya. Jadi dia menggambarkan satu ekspresi keindahan, itu yang pertama. Ditandai dengan warna dua anak rusa. Bayi rusa menurut Glickman, bayi rusa itu lembut dan sangat lembut. Semua orang yang melihat rusa kecil ini ingin sekali mengelus dan bermain dengan mereka. Apa yang ditekankan dari ekspresi ini? Daya tarik. Keinginan yang dimana hasrat itu tidak dapat dihentikan. Sama melihat rusa, kalau mereka dulu rusa ya. Kalau kita mungkin sekarang, mungkin kita punya anjing kecil yang imut, menggemaskan gitu. Jadi ini adalah ungkapan di mana dia menggambarkan gereja ini. Yesus melihat gereja ini. Ini gambaran Yesus yang melihat gereja ya. Melihat gereja ini menggemaskan, menyukakan hati, membangkitkan gairah. Ini maksudnya. Jadi ketika raja membandingkan payudaranya dengan dua anak rusa, dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin membelai payudaranya yang lembut dan halus itu. Coba bandingkan dengan Amsal 5 ayat 19. Sama ungkapan ini Salomo juga yang tulis. Coba tolong baca Amsal 5 ayat 19. Ungkapan yang sama dia gambarkan. Apa dia bilang di sana? Amsal 5 ayat 19. Iya. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Terima kasih. Lihat ini, dia memberikan gambaran ekspresi untuk membangkitkan gairah. Melihat akan kekuatan, melihat akan kelemah lembutan dari gereja ini. Dan saya senang dengan ada satu komentar di sini, saya tambahkan di bawah. Dia bilang begini, banyak komentator mengikuti keraguan-keraguan Trapp, karena Trapp agak canggung dalam komentarnya. Tapi saya tidak melihat apa yang dikomentari oleh Trapp. Tapi saya ambil komentar orang ini, dia bilang begini. Mengacu pada payudara sebenarnya dari orang wanita sebenarnya. Payudara gereja di sini dikatakan adil, karena dua yang sama. Tidak besar sebelah, tidak kecil sebelah. Ini menggambarkan keadilan. Baru itu apa? Kepenuhan. Artinya kesatuan di dalam berpikir. Baru itu keselarasan. Sama-sama serasi. Ada keselarasan. Dengan ini beberapa orang memahami, ini menggambarkan dua perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin. Saya senang dengan kutipan ini, saudara. Karena kekuatan gereja, dia akan seimbang dengan memantulkan citra Tuhan dalam firman-Nya yang tertulis dari perjanjian lama dan perjanjian baru, sehingga orang yang membacanya, hasratnya muncul dan pingin menjamahnya lagi. Saudara, kalau gereja di dalam interpretasi teologianya memberikan keseimbangan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah gereja yang dipuji Tuhan. Itulah gereja yang benar. Makanya waktu saya lihat ada tindakan-tindakan gereja tertentu yang hanya mencetak perjanjian baru
katanya perjanjian lama sudah tidak ada faedahnya. Saya berpikir ketika saya lihat komentar ini, mungkin mereka sementara menggagalkan pujian Yesus kepada gereja yang sesungguhnya. Karena gereja itu memiliki keselarasan, keserasian antara yang lama dengan yang baru. Dan sanggup memantulkan kelembutan yang dimana orang yang menyerapnya ingin menjamanya lagi. Sebagaimana seorang laki-laki yang ingin menjama buah dada perempuan itu. Demikian gambaran yang diungkapkan oleh Salomo dari kitab ini. Jadi saudara, kita harus berani untuk menjelaskan makna utama dari figuratif, bahasa figuratif, ungkapan-ungkapan, perlambangan yang digambarkan di dalam puisi Amsal Salomo ini, khususnya Song of Solomon, kitab Kidung Agung ini. Jadi demikian gereja itu dipuji Allah. Pertama, karena ada kata tujuh itu menggambarkan kesempurnaan. Semua dimulai dari mata sampai ke buah dada. Semua ini menceritakan kesatuan gereja di dalam mengabarkan Injil. Untuk menyelamatkan yang lain. Ini ungkapan. Makanya di dalam perikop ini dia tidak lari dengan apa yang ditanyakan Pak John minggu lalu. Dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 7. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, kijang-kijang atau demi rusa-rusa, jangan kamu membangkitkan, menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya kan? Jadi Tuhan mau orang itu datang ke gereja karena dia terjamah dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan pengharapan yang dipantulkan oleh gereja Kristus itu. Karena demikian gereja di dalam pandangan Yesus sebagai satu jemaat yang perlu dipuji, diangkat, dan malaikat bernyanyi menyorakan gereja ini. Dan itu dilukiskan dalam kitab Wahyu ketika Yesus datang dan menjemput umatnya. Demikian 7 pujian bagi gereja yang digambarkan oleh Salomo dari kitab Kidung Agung pasal 4 ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, saya bawa dalam Yesus. Amin.